Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Prapaskah kelima di keluarga. Dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning, Minggu 29 Maret 2020, dengan tema Kemuliaan Allah dinyatakan di tengah penderitaan. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Seorang bijak berkata, orang dapat hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, sekitar 8 menit tanpa udara, namun hanya 1 detik tanpa pengharapan. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup dalam kematian. Karena itulah, di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, tetaplah berpengharapan. Ingat firman-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 20. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan
tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapatkan malu. Tapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari
sangat ku cinta, kau sangat ku cinta. Kami mau belajar terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam situasi dan kondisi inilah kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami semua. Kini kami mau mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, berikanlah kami penghiburan dan kekuatan. Berkati hamba-Mu dalam keringkihan, dalam kerapuhannya, dapat menyatakan kebenaran Tuhan dan menyatakan penghiburan untuk setiap hati yang cemas dan khawatir. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 17 sampai dengan 45. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia,
tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih gula-gula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Berbagilah setiap kita yang membaca, mendengar, dan terlebih kita yang mau melakukan kebenaran sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Kemuliaan Allah dinyatakan di tengah penderitaan. Inilah tema ibadah di Minggu Prapaskah kelima di hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kematian. Kematian adalah sebuah peristiwa yang selalu mendatangkan penderitaan. Tidak hanya sekedar menimbulkan kesedihan. Lebih dari itu, kematian dapat menghancurkan semangat hidup orang-orang yang ditinggalkan. Dalam teks yang kita baca, seperti itulah yang dirasakan Maria dan Marta tatkala Lazarus, saudara yang mereka kasihi, meninggal dunia. Nah, menariknya dalam derita yang mereka alami, mereka mengirim kabar kepada Yesus. Mengapa? Mengapa Marta dan Maria kemudian mengirimkan kabar duka kematian Lazarus kepada Yesus? Secara relasi, Yesus memang memiliki kedekatan dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi secara iman, nampaknya Maria dan Marta percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk Lazarus. Tapi persoalannya, Yesus terlambat datang. Dan inilah yang kemudian membuat Marta kecewa kepada Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta nampak kecewa. Mengapa Yesus tidak segera datang? Tetapi justru Yesus terlambat.
hingga akhirnya Lazarus benar-benar mati. Saudara-saudara, Yesus memang sengaja datang terlambat. Bukan karena ia tidak mau menolong Lazarus, tapi justru karena ia ingin menunjukkan kuasanya. Di tengah rasa pesimis, di tengah keraguan-raguan orang-orang pada saat itu, ketika semua orang berkata sudah terlambat, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Yesus mau dengan tegas berkata, tidak ada kata terlambat bagi Allah. Dia bisa melakukan mukjizatnya dalam kondisi apapun. Dan itulah makna keterlambatan Yesus. Di tengah suasana duka itu, Yesus pun turut bersedih dan menangis. Alkitab mencatatnya dengan sangat jelas. Dan karena kondisi inilah orang-orang Yahudi kemudian menganggap kesedihan dan tangis Yesus sebagai tanda kelemahan, ketidakberdayaan Yesus. Ia yang memelekkan mata orang-orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Tangis Yesus bukan tanda kelemahan dan ketidakberdayaan. Justru menunjukkan cinta kasih-Nya yang teramat besar kepada Lazarus. Yesus turut menangis bersama Maria dan Marta, para sahabat yang ia kasih. Yesus turut hadir dan kehadirannya tidak hanya sekedar menangis, tidak hanya sekedar menyaksikan tangisan Marta dan Maria, tetapi Yesus pun turut menangis. Dia turut berduka bersama-sama dengan mereka yang berduka. Injil Yohanes menceritakan juga dengan apik bagaimana Marta terus-menerus ragu akan kuasa Yesus. Ketika Yesus meminta Marta untuk membuka tutup pintu kubur itu, Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Dan Yesus menjawab keraguan-raguan Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kisah ini berakhir dengan sukacita. Kisah ini berakhir dengan luar biasa. Lazarus dibangkitkan. Dan mereka yang awalnya ragu, kini berubah menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, di tengah prahara COVID-19, kita diingatkan kembali untuk tetap percaya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Dia. Allah mampu menyatakan kuasa-Nya dalam kondisi apapun. Dan percayalah, ketika saat ini kita bersedih, ada orang-orang yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Sejatinya Allah pun turut bersedih dan Dia juga menangis bersama-sama dengan kita. Bukan karena Ia tidak berdaya atas penderitaan, bukan karena Ia tidak mampu mengatasi penderitaan di dunia ini, tetapi karena Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita mengimani, mari kita mengamini. Surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah. Dalam keterbatasan, dalam ibadah-ibadah di keluarga, apapun pilihan dan bentuk cara ibadah kita diingatkan. Mari kita merayakan Minggu Prapaskah dengan penuh pengharapan. Berharap penuh pada karya, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat hening bagi kita. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Syukur kepadamu ya Allah. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap beriman teguh dalam segala keadaan. Kami mau mengimani, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Kami pun meyakini ketika Tuhan Yesus datang dan melihat Maria Marta bersedih, berduka, Dia pun turut berduka, bahkan menangis. Kami mau belajar untuk meyakini
Tuhan pun turut bersedih dan menangis bersama-sama dengan kami. Bukan tanda ketidakberdayaan Tuhan, tetapi karena cinta kasih Tuhan yang teramat besar kepada dunia. Kami mau belajar meyakini segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah rencana dan rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi dunia. Dalam doa syafaat ini, kami turut mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berjuang di garis terdepan melawan COVID-19. Para dokter, perawat, tenaga medis, jagailah mereka, berikanlah kesehatan yang prima, kuat, anugerahkan semangat yang tidak pernah padam. Bagi para ilmuwan yang terus-menerus bekerja, menemukan obat penangkal virus COVID-19 ini, berkatilah mereka. Berikanlah kemampuan dan pengetahuan agar obat tersebut dapat segera ditemukan, segera dipakai untuk menjadi sarana kesembuhan bagi masyarakat di seluruh dunia. Bagi para pasien yang saat ini dalam kelemahan fisik mereka, kami memohon, berikanlah kesembuhan. Taruhlah semangat di hati mereka, agar mereka pun terus berjuang untuk sembuh, untuk pulih. Kami berdoa untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan segenap jajarannya. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap kebijakan yang diambil dapat membuat keadaan jauh lebih baik, secara khusus untuk penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit, alat-alat medis, agar dapat terus ditingkatkan. Kondisi perekonomian di Indonesia bergumul soal kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan masker, hand sanitizer, alkohol, dan yang lain. Melihat kondisi ini, pakailah kami ya Allah, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami, menghidupi semangat sanggul sinanggul, tolong menolong, berbagi, saling meringankan beban satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami manusia yang terbatas, tapi kami akan terus mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan tanpa batas. Kuasa-Mu mampu mengendalikan segala sesuatu. Engkau pencipta sekaligus pemilik kehidupan ini. Kepadamu kami mau menaruh harapan kami. Kepadamu kami berkeluh kesah dan menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita nyatakan iman percaya kita dengan sikap sempurna dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita tetap bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari. Walaupun dalam kondisi saat ini yang penuh tantangan dengan adanya wabah corona. Kita percaya karena anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk mengucap syukur. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan oleh keluarga masing-masing atau dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan nomor yang tertera pada layar. Mendasari persembahan kita, saya akan bacakan satu ayat dasar persembahan. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami. Dan kami juga menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Berkati persembahan ini dan layakanlah. Ampuni kami jika dalam kami mempersembahkan ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ajari kami selalu untuk mempersembahkan dengan baik dan tulus kepadamu. Kami berdoa untuk pengelola dan pengguna persembahan. Kiranya Tuhan selalu lindungi dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia.
kita mengarahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada dunia. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kami mempersilahkan jemaat untuk mengambil saat teduh. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kuku Purwudianto untuk pelayanannya. Majelis menghimbau kepada jemaat untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah, tetap berada di rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak, serta menjaga jarak dengan orang lain. Selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.